warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budha Suciantina dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 101205. Di video kali ini, saya ajukan untuk memenuhi tugas UTS dan saya akan menjelaskan beberapa materi rangkuman dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang akan dijelaskan dari materi pertama yaitu dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Dasar komunikasi bisnis adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Sebuah model komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Bentuk atau jenis komunikasi bisnis ada banyak. Jika bisa disimpulkan bahwa secara garis besar ada 4 komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi bisnis internal ke atas. Jenis komunikasi internal dalam bisnis yang satu ini mengacu pada aliran informasi dari bawah ke atas. Jadi, informasi disampaikan dari seseorang kepada orang lain yang jabatannya berada di atasnya. Yang kedua, ada komunikasi bisnis internal ke bawah. Sedangkan jenis yang satu ini adalah kebalikan dari komunikasi bisnis internal ke atas, di mana informasi mengalir dari atas ke bawah. Penyampaian informasinya bisa secara tertulis, tatap muka, telepon, meeting, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi bisnis lateral atau horizontal. Jenis yang satu ini mengacu pada komunikasi di antara para karyawan dengan jabatan yang setara, baik di dalam divisi masing-masing maupun antar divisi. Penyampaian informasi bisa melakukan secara tertulis maupun lisan. Dan yang terakhir ada komunikasi bisnis eksternal. Yang berikut adalah komunikasi bisnis eksternal yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal yang ada di luar perusahaan. Contohnya supplier, pedagang, pemegang saham, partner bisnis, aparat pemerintah, dan sebagainya. Kemudian di materi ketiga adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketetapan, waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Proses penyusunan pesan bisnis yang dapat menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami memerlukan kreativitas. Agar pesan bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan ide. Proses penyusunan pesan bisnis umumnya terdiri atas 3 tahap sederhana, yaitu perencanaan pesan. Dalam tahap ini menentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Secara rinci, tahap perencanaan tersebut meliputi: yang pertama ada penentuan tujuan, kedua analisis audiens, yang ketiga penentuan ide pokok, yang keempat pemilihan saluran dan media. Lalu ada penyusunan pesan. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahap ini meliputi 2 kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Lalu ada revisi pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Berbagai kegiatan pada tahap revisi pesan adalah: yang pertama, menyunting pesan, yang kedua, menulis ulang, yang ketiga, memproduksi pesan, yang keempat, mencetak pesan. Penentuan tujuan pesan bisnis untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis, yaitu
memberi informasi atau informing. Yang kedua, membujuk atau persuasi, persuading. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi atau collaborating. Analisis penerimaan pesan. Analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu maupun organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengenali penerima primer. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerima. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang ketujuh, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis mempunyai tema pokok atau main theme, yaitu rumusan pokok pembicaraan atau topik beserta tujuan yang ingin dicapai melalui topik tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa antara ide pokok dan topik itu merupakan hal yang berbeda. Topik merupakan subjek yang luas, sedangkan ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut. Di materi keempat ada penulisan dan revisi pesan bisnis. Penulisan pesan bisnis adalah analisis situasi, pengumpulan informasi, memilih medium yang tepat, mengorganisasi informasi. Penulisan pesan bisnis atau writing dengan penyesuaian diri pada audiens dengan sensitivitas, gaya, dan keterampilan yang berhubungan dengan mereka. Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat dituju ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Kemudian di materi kelima ada perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, perangkai kata kalimat atau paragraf, dan merevisi. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan dalam pesan tertulis. Pengorganisasian dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Yang ketiga ada revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan penulisan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi, penyempurnaan atau perbaikan revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat tersebut akan ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya hingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dan di materi terakhir ada penulisan secara positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Dan yang pertama, pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill, pengorganisasian, permintaan pesan rutin, dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Yang kedua ada pesan negatif, didefinisikan sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral, kecewa, marah, atau mempengaruhi emosi konsumen. Pesan negatif walaupun membawa berita buruk harus tetap disampaikan. Dan yang terakhir ada pesan persuasif, merupakan suatu komunikasi dari komunikan atau mengirim pesan ke komunikator yang memiliki maksud untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu, menyampaikan ide yang akan mengubah pola pikir, emosional, dan logika dari audiens. Contohnya di dalam organisasi, surat persuasif ini ditunjukkan kepada orang lain untuk memberikan ide atau gagasan pada perencanaan kerja, merumuskan suatu masalah dan memecahkan masalah pada organisasi, seperti cara atau prosedur mengenai prosedur.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membawa pencerahan dan kebermanfaatan bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.